Oke lah kita lakukan. Kira-kira ada momen tertentu nggak yang sekiranya bagus untuk dilakukan negosiasi? Oke, memang untuk pelunasan utang terutama di lembaga keuangan ya, itu ada waktu-waktu atau ada momentum-momentum tertentu yang bisa mempermudah, mempercepat proses penyelesaian. Akan semakin terbuka lebar kesempatannya. Untuk apa? Untuk dihapuskan bunga, denda, dan semua ongkos-ongkos. Di waktu-waktu krusial tadi ya, Bapak dan Ibu akan mendapatkan peluang lebih besar untuk apa? Untuk mengajukan atau mendapatkan yang namanya diskon keringanan pokok. Baik Pak Su, ini banyak pertanyaan dari netizen dan sekarang saya lihat viral banget nih MMC. Oke. Sampai-sampai orang yang tadinya nggak tahu MMC jadi kepo gitu. Oke. Katanya ada di MMC itu ada ilmu bagaimana menyelesaikan utang tanpa bayar bunga. Oke, baik. Nah, pertanyaannya memang bisa seperti itu Pak Su? Oke, menarik nih ya, Kang Rizka ya. Pelunasan utang tanpa harus membayarkan bunganya, gitu ya. Lagi rame, ya betul. Hampir di semua platform media sosial lunas utang miliaran, termasuk MMC ya atau Syariah Award juga ya. Banyak sekali saya lihat netizen yang mempertanyakan ini. Memangnya bisa pelunasan utang ya dengan cara penghapusan bunga, denda dan semua ongkos-ongkosnya? Yeah. Oke, saya jawab Kang Rizka ya. Saya akan jawab dengan fakta ya. Jadi saya nggak mau omong kosong, saya nggak mau mengada-ngada, saya jawab dengan fakta, silakan ya. Bunganya saja 25 juta karena per bulan 25 juta. Karena rekening koran. Ya cek RK. Alhamdulillah sekarang kami menginjak ke 4 bulan sudah bisa disetujui bahwanya hutang kami hanya dibayar pokoknya saja. Saya menyelesaikan 23 miliar itu dalam waktu 10 bulan, Pak. Saya punya ada 2 bank, Pak, yang besar itu. 14, sekian miliar ya. Itu cuma bayar 12,8 miliar. Pokok bunga dibuang semua. Nggak ada penalti, nggak ada bunga. Semua pertolongan dari Allah. Nah, yang bank kedua itu hutangnya sampai Desember 2022 itu nilainya 6,4 miliar. Saya cuma disuruh bayar 5,1 miliar, Pak. Alhamdulillah, mungkin ya dengan ridho orang tua, kita niat baik juga. Saat itu juga saya dibebaskan, tidak usah bayar penalti, tidak usah bayar bunga. Suruh bayar pokoknya saja. Pokoknya saja. Nggak ada penolakan? Nggak ada. Nggak ada. Saya juga, kok semudah ini ya? Sempat heran. 28, sudah bersih. 28 itu utangnya. Ya. Enggak, lunas itu lunas. Lunas, alhamdulillah. Alhamdulillah kami kena pokok-pokok aja. Diskon pokoknya dari berapa ke berapa? Dari Diskon. 1M12 kami bayar 940. Denda, penalti, coret, tinggal pokoknya aja. Yang hutang kami saat itu kita sekitar 36 miliar. Namun dengan adanya PBTR ini kita kemarin sudah terkurang dengan 10 miliar. Karena kita ada beberapa bank konvensional yang mana mereka sudah tidak pernah nagih dengan kita. Cuma sekali-sekali telepon ingetin, ya kan, tapi tidak dengan mohon maaf tidak menyuruh. Sudah nggak ada sita menyita, Ya, tidak ada. ancam mengancam nggak ada lagi. Nah, itu. Setelah kami hitung ulang, mungkin saat sekarang ini mungkin pemotongan bunga dan semalam ya mungkin sekitar 18 miliar. Dan kita diajarkan untuk bersantun, bukan dengan pasal-pasal, bukan dengan kita menghadapi dengan sama-sama beringasnya. Santun, insya Allah. Benar, faktanya saya mencoba nggak lunas-lunas. Oh, oke, baik. Gini, Kang Rizka ya. Di MMC ya, sudah banyak sekali teman-teman pengusaha senior dan bisnis owner ya, termasuk para leader ya, senior leader, mereka sudah membuktikannya. Bukan hanya utang ratusan juta, rata-rata utang mereka miliaran ya, puluhan miliar, belasan miliar ya, bahkan sampai ratusan miliar. Terakhir ada yang triliunan ya. Dan mereka membuktikan dan mereka sudah berhasil lunas utang dengan penghapusan bunga, denda dan ongkos-ongkos lain. Kalau ingin lebih tahu, lebih detail, silahkan bisa bertemu dengan mereka ya. Bisa datang ke MMC ya. Nah, kenapa mereka bisa dengan mudah seperti itu? Ya karena nih, saya sampaikan kembali nih Kang Rizka. Karena memang bisa penghapusan bunga, denda dan ongkos-ongkos lainnya. Faktanya memang bisa.
Sudah yakin atau belum? Tapi ketika saya coba coba lakukan negosiasi, mereka bilang bahwa harus bayar inilah, bayar itulah. Sedangkan duit saya ya cukup hanya bayar pokoknya saja. Oke, nah segala sesuatu ada ilmunya. Bisa jadi ya Kang Rizka atau teman-teman netizen di luar sana karena memang belum tahu ilmunya dan akhirnya menebak-nebak ya. Memang bisa, memang semudah itu. Ya saya jawab, ya memang gak mudah. Lunas utang tidak seperti sekali bersin langsung lunas. Ada proses yang harus dilalui. Itu kenyataan, itu fakta. Prosesnya itu yang harus dinikmati, dilalui ya. Karena ya secara langkah-langkah, bagaimana caranya, teknisnya. Nah, itu diberikan oleh MMC supaya Kang Rizka dan teman-teman bisa lebih mudah menjalankannya. Seperti itu. Tapi apakah itu seolah-olah kita mencari masalah? Saya udah nyaman, cicilan saya lancar, bisnis saya bagus, setiap bulan mampu kebayar. Saya tiba-tiba mencari masalah dengan bank. Nanti malah merugikan usaha kita. Baik, pertanyaan saya dengan pertanyaan Kang tadi ya. Pertanyaan saya, sekarang Kang Rizka yang mewakili para pengusaha di luar sana berniat masih ingin terus berutang entah sampai kapan atau mau selesai dan mengakhiri utang sampai di sini saja? Tentunya pengen cepat lunas utang. Artinya kan pengen selesai sampai di sini. Niatnya apa nih? Niatnya hanya sekedar ingin lunas utang karena kepepet, karena merasa udah nggak mampu nih berat, atau karena memang karena Allah ingin bebas riba, ingin bebas utang, ingin hidup lebih berkah? Mana? Kalau kepepet sih enggak, soalnya saya kan bisnisnya masih jalan, uangnya masih ada. Kalau kepepet kan mungkin ya udah gak punya uang dan sebagainya, itu kepepet. Saya memang betul-betul ingin lepaskan keharaman, karena pengen lebih ibadah saya lebih tenang, lebih bernilai lah. Gitu. Jadi kalau dinilai kepepet, saya nggak kepepet, saya masih lancar. Artinya ya, pernyataan Kang Rizka sudah menjawab pertanyaan Kang Rizka tadi ya. Kenapa? Apakah kemudian dengan kita ingin menghapuskan bunga, apakah kemudian kita membuat masalah, menciptakan masalah? Nah, pertanyaan saya lagi, mau masalah itu diselesaikan sekarang, atau mau masalah itu akan menumpuk dan menjadi lebih besar di hari akan mendatang? Pilih mana? Tentunya selesaikan sekarang. Nah, memang itu secara saya pribadi merasa utang saya semakin besar. Semakin besarnya bisnis itu beriringan dengan besarnya utang. Karena kalau nggak ngutang ya nggak bisa bisnis. Zaman sekarang kan seperti itu. Ya zaman sekarang ada nggak yang ngasih modal secara gratisan? Tentunya kan nggak ada. Akhirnya saya berhutang kepada bank. Kalau nggak ke bank siapa lagi? Nah, berarti inti masalahnya ya adalah di pengelolaan bisnisnya. Mohon maaf, kemarin ya bisa jadi ya pengelolaan bisnis kita belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Buktinya apa? Buktinya bisnis teman-teman pengusaha masih ketergantungan dengan utang, masih mengandalkan utang. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Karena memiliki keyakinan palsu tadi, bisnis bisa berkembang dengan utang, akhirnya berutang. Nambah terus ya tiap tahunnya. Yang tadinya hanya 1 miliar, nambah jadi 2 miliar, jadi 5 miliar, 10 miliar, dan sekarang bisa jadi 50 miliar. Ya. Dan yang terjadi kemudian ya, bukannya membaik, ya, pertumbuhan bisnis diikuti dengan meningkatnya utang. Lalu di mana untungnya? Kan begitu. Dan akhirnya sampailah pada titik ini. Bisnis penuh dengan ketidakpastian, sementara utang itu pasti harus dibayar. Hari ini Kang Rizka dan teman-teman pengusaha di luar sana sudah merasakan berat. Apalagi nanti. Jadi maksud saya, kalau tidak bergerak dan segera mengambil keputusan hari ini ya, jangan berharap ya waktu nanti, besok, bulan depan, tahun depan ini akan membaik. Keadaan ekonomi tahu sendiri sekarang bagaimana ya. Kepastian ekonomi bagaimana ya. Sekarang udah masa-masa pilkada ya. Jadi maksud saya, kalau memang niatnya sudah bulat ya, sudah nggak lagi ingin berutang, ya sudah. Mulai hari ini ya bergerak. Bagaimana caranya ya
Mas Rizka nih ya, sama teman-teman pengusaha lain berjalan menuju lunas utang miliaran. Oke, saya bergerak. Langkah awalnya apa nih? Nah, baik. Kita bergerak. Gini, ini penting nih ya, Kang Rizka. Di luar sana banyak teman-teman para pengusaha yang ingin lunas utang, tetapi kebingungan, nggak tahu bagaimana caranya, mulai dari mana dulu, kemana dulu. Jangan sampai gini, berniat ingin lunas utang hanya sekedar niat, hanya sekedar keberanian, hanya sekedar semangat, tapi nggak tahu jalannya. Yang terjadi kemudian seperti yang tadi Kang Rizka sampaikan, akhirnya apa? Salah jalan. Bukannya selesai, malah nambah masalah. Bikin-bikin masalah, kan bahaya. Tentu yang perlu dilakukan adalah langkah pertama harus berilmu dulu. Jadi bagaimana caranya kita supaya berilmu? Ya harus belajar, alias tolabul ilmu. Insya Allah gini, insya Allah ilmu ini ya yang akan menjadi bekal, yang akan menjadi cahaya penuntun di saat ya teman-teman pengusaha berada di kegelapan. Pengelolaan bisnis yang salah, terjebak utang, ya, ditekan oleh penagih utang, debt collector, semua menagih dan sebagainya, nggak tahu apa yang harus dilakukan, merasa kepepet. Nah, ilmu itu yang akan jadi bekal, bukan hanya sekedar membukakan jalan, tapi memberikan rasa ketenangan. Nih, Kang Rizka kalau merasa tenang, kira-kira bisa berpikir lebih jernih nggak? Tentunya tidak, karena kan banyak tekanan sana sini. Nah itu, kalau banyak tekanan, jangankan berpikir jernih, ya, mau berpikir aja malas, betul. Nah itu masalahnya. Apabila saya sudah berilmu nih, terus melakukan langkah-langkah yang diajarkan. Tentunya kan perbankan menyampaikan bahwa kita sudah berakad, kita sudah berkomitmen, dan bahkan saya rasa apa yang kita berikan kepada bank itu sebagai bentuk kontribusi kita, karena mereka sudah menolong kami. Ya, sudah menolong kami sehingga kita melakukan pembayaran kepada mereka. Karena kasihan kalau nggak dibayar, nggak gajian mereka. Gitu. Ini menarik juga nih. Bisa jadi pertanyaan ini mewakili banyak pertanyaan teman-teman pengusaha di luar sana ya. Jadi begini Kang Rizka ya, jangan sampai salah paham ya. Yang pertama, kita sebagai nasabah ya, kita punya hak mau menyelesaikan utang kita kapanpun. Ya, yang jadi masalah adalah ya, kalau utang kita di bank, ya, pada umumnya bank itu keberatan kalau kita ingin melunasi dipercepat. Karena apa? Ya karena keuntungannya di situ. Semakin nasabah berutang semakin lama ya, akan terus ditarik bunganya ya tiap bulan lewat si angsuran tadi. Itu yang pertama. Itulah kenapa kalau ada nasabah ingin pelunasan dipercepat, biasanya akan dipersulit. Ya. Nah, yang kedua ya, yang namanya pelunasan ya bisa dilakukan kapanpun. Ya. Nah, tetapi ya biasanya ya pihak bank ini akan bertanya, apa masalahnya, apa kesulitannya, kenapa ingin dilunasi, kan gitu ya. Nah, di saat itulah dibutuhkan ya yang namanya leadership alias keep leading. Jangan sampai kemudian ya kita yang selama ini dilakukan adalah kita manggut-manggut, kita ngikutin kemana maunya dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya pelunasan nggak pernah terrealisasi dan akhirnya menggantung terus dan sampai akhirnya nunggak dan sebagainya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, yang perlu dilakukan tadi Kang Rizka ya, memang betul kita sudah berakad di awal. Nah, kemudian ya selama berprosesnya proses kredit itu akhirnya ya sampailah di tahun kesekian. Nah pertanyaan saya nih, ketika Kang Rizka sekarang sudah paham ya, wah ternyata saya punya utang ya, setelah bertahun-tahun hidup saya nggak tenang, berapapun penghasilan saya habis tergerus oleh bunga ini, saya ingin selesaikan lebih cepat. Pertanyaan saya, meskipun Kang Rizka sudah berakad, apa kemudian Pak Rizka boleh? Saya ingin menghentikan akad ini, saya ingin selesaikan. Kira-kira boleh nggak menurut Kang Rizka? Saya rasa karena sudah berakad ya tidak boleh. Ya. Bagi mereka, bagi pihak bank ya, mereka kan bilang nggak boleh karena sudah berakad. Gitu. Ya wajar ya, karena pihak bank punya kepentingan. Tapi kan pertanyaan, apakah kemudian
Kang Rizka akan terus-terusan tersandra begitu? Kan enggak. Ya, makanya segera selesaikan, stop secepatnya. Kenapa? Tadi pertanyaan di awal tadi, Kang Rizka ingin bebas riba, ingin menghentikan keharuman riba. Ya sudah, ambil langkah, bergerak mulai sekarang. Kalau nggak begitu, selamanya Kang Rizka akan terjebak dalam lingkaran setan yang nggak ada ujungnya. Oke lah, kita lakukan. Kira-kira ada momen tertentu nggak yang sekiranya bagus untuk dilakukan negosiasi? Oke, baik. Nah, ini bagus pertanyaannya ya. Saya sampaikan tadi ya, kalau ingin lunasi utang, sebetulnya bisa lunasi kapanpun, ya, bergerak secepatnya. Kalau kesadaran itu muncul hari ini, bergerak hari ini, jangan menunda. Nah, tetapi untuk semakin memudahkan langkah Kang Rizka dan teman-teman pengusaha nih, para pengusaha senior di luar sana, memang untuk pelunasan utang, terutama di lembaga keuangan ya, itu ada waktu-waktu atau ada momentum-momentum tertentu yang bisa mempermudah, mempercepat proses penyelesaian. Ya, yang pertama, penyelesaian utang itu akan lebih mudah di waktu-waktu seperti ini ya. Yang pertama adalah akhir bulan. Akhir bulan. Kenapa akhir bulan itu cenderung lebih mudah bagi teman-teman yang ingin menyelesaikan utang? Karena ya, akhir bulan itu adalah waktu-waktu closing. Ya, pihak bank itu akan sibuk di akhir bulan untuk nagih nasabah-nasabah yang menunggak, ya, angsuran yang belum masuk dikejar tuh, ditagih. Nah, makanya akhir bulan adalah kesempatan yang baik untuk proses penyelesaian utang. Itu yang pertama. Yang kedua, selain akhir bulan ya, ada yang kedua itu adalah waktu-waktu kuarter, ya. Jadi di lembaga keuangan itu ada yang namanya performance by quarter. Jadi performance target lembaga keuangan ini akan dinilai sesuai dengan kuarter. Kuarter ini adalah tiap 3 bulan sekali. Misalkan ya, dalam 1 tahun, Januari, Februari, Maret itu kuarter 1, ya. April, Mei, Juni kuarter 2. Kemudian Juli, Agustus, September kuarter 3, dan kuarter 4 adalah Oktober, November, Desember. Nah, berarti sekarang udah masuk ke kuarter 4 untuk tahun ini, yaitu kuarter terakhir. Nah, kemarin nih bulan September itu akhir kuarter ketiga, dan harusnya September itu adalah waktu-waktu momentum terbaik untuk lunasi utang, karena di akhir kuarter lembaga keuangan akan mengejar untuk memperbaiki performa mereka untuk menyelamatkan performa di kuarter tersebut. Nah, yang terakhir, momentum waktu terbaik untuk penyelesaian utang adalah akhir tahun. Kenapa tuh akhir tahun? Nih, sekarang nih untuk tahun 2024 kita udah memasuki waktu-waktu menjelang akhir tahun. Kuarter terakhir nih, Oktober. Sekarang Oktober ya. Oktober, November, Desember. Nah, kenapa akhir tahun itu saya bilang itu waktu terbaik, lebih mudah ya? Karena di akhir tahun, semua lembaga keuangan, semua kantor, semua perusahaan dimanapun ya, mereka akan mengejar target, mereka akan memperbaiki performance. Termasuk lembaga keuangan. Yang pertama, mereka harus menyelamatkan performance pencairan kredit, ya. Jadi mereka mengejar revenue, pencairan dan sebagainya, gitu ya. Yang kedua, mereka akan mengejar target perbaikan NPL akhir tahun. Tujuannya apa? Ya supaya di tahun ini performa mereka jadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kenapa saya sebutkan 3 momentum itu menjadi waktu-waktu yang krusial untuk pelunasan utang bisa lebih mudah. Kenapa? Karena ya, yang pertama, Bapak dan Ibu ya akan semakin terbuka lebar kesempatannya untuk apa? Untuk dihapuskan bunga, denda, dan semua ongkos-ongkos. Terutama yang posisinya sudah menunggak, sudah macet. Apalagi kalau posisinya udah di atas call 6, di atas 6 bulan. Itu akan lebih mudah seharusnya ya, karena ini momentum. Yang kedua, di waktu-waktu krusial tadi ya, Bapak dan Ibu akan mendapatkan peluang lebih besar untuk apa? Untuk mengajukan atau mendapatkan yang namanya diskon keringanan pokok. Makanya ya,
banyak faktanya teman-teman di MMC yang sudah berhasil, mereka berhasil lunasi utang dengan penghapusan bunga, denda dan ongkos-ongkos, dengan diskon pengurangan pokok di akhir tahun, di akhir kuarter, di akhir bulan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Kenapa itu bisa terjadi? Oke lah, paham ya? Paham, Pak. Oke. Gini, oke lah, saya ada uang, ada aset untuk menyelesaikan itu. Ya, di akhir tahun ini saya coba negosiasi. Baik. Cuman yang jadi menarik itu tadi Pak Su sampaikan bahwa justru yang sudah macet itu justru yang lebih mudah. Oke. Padahal kenyataannya di lapangan itu teman-teman saya itu banyak tekanan-tekanan yang luar biasa yang dihadapi oleh mereka. Bahkan sampai di pelang lelang lah dan sebagainya. Bahkan sampai orang tuanya ditekan oleh pihak bank. Padahal itu bukan debiturnya. Baik. Nah, menurut pandangan Pak Su sendiri itu bagaimana untuk menghadapi itu semua? Apakah di pembelajaran ada untuk menyelesaikan itu semua? Siap, baik. Nah, ini menarik juga nih ya. Ini pertanyaan Kang Rizka nih berkualitas semua ya. Baik, Kang Rizka ya. Seperti tadi saya sampaikan, lunas utang butuh proses. Nih, saya ibaratkan Kang Rizka ada di masa kini. Oke, siap. Ada di masa kini ya. Ini sebelah kiri adalah masa kini nih, masa saat ini. Kang Rizka ingin berubah, ingin mencapai, memperbaiki, mencapai target atau tujuan di masa depan. Ini masa depan, ini masa kini, ini masa depan. Dari masa saat ini menuju ke masa depan, artinya Pak Rizka akan menjalani proses. Betul. Akan terhubung dari masa kini ke masa depan. Akan melalui suatu jalan atau suatu jembatan lah ibaratnya yang akan merealisasikan harapan dengan kenyataan gitu ya. Nah, maksud saya Pak Rizka harus melalui proses ini ya untuk lunas utang tadi. Apa kemudian prosesnya semudah itu? Ya enggak. Ya, ada kemudian di masa proses ini kemudian akan masuk tuh tekanan-tekanan. Betul. Kang Rizka ditagih ya, kemudian diteror, diancam. Kalau utangnya ke lembaga keuangan ya, biasanya ancamannya itu adalah dipermalukan, ditelepon setiap hari, kemudian tiba-tiba dipasang plang, ditempeli. Kalau leasing biasanya diancam ditarik unit, kalau bank biasanya diancam dilelang, disita dan sebagainya gitu ya. Nah, bayangkan kalau Kang Rizka nggak tahu ilmunya, nggak dibekali ilmunya, apa yang akan terjadi? Ya, saya lihat dari teman-teman memang keadaannya panik. Bahkan ada yang menyampaikan ke saya untuk berhutang ke saya. Nah itu makanya. Untuk menutupi itu. Itu ya. Yang sudah belajar pun sebagai manusia normal masih ada rasa takut. Apalagi yang nggak pernah belajar dan nggak tahu ilmunya, sama sekali buta. Yang terjadi kemudian ketika mereka mendapatkan tekanan, mereka akan panik luar biasa, bingung, ibarat tenggelam di lautan ya. Apapun diraih, bukannya selamat, tapi akan semakin menenggelamkan dirinya. Nah, makanya ya, saya sangat rekomendasikan belajar, berilmu. Insya Allah ilmu ini yang akan membangkitkan tuh rasa percaya diri, ketenangan, yang akan menuntun ya. Jadi ketika berproses dari masa saat ini menuju masa depan lunas utang, berproses dapat tekanan, itu tidak akan berarti apa-apa tekanan itu. Kalau kita kuat secara fundamental, kita paham teknis-teknisnya, langkah-langkahnya, dan insya Allah ya, lunas utang itu sebuah kepastian, sudah Allah garansi. Yakin nggak dengan garansi Allah? Kalau garansi yakin saya. Ya, sudah Allah garansi, Allah akan lunasi utang hambanya yang bersungguh-sungguh. Makanya tugas kita sebagai hamba adalah memaksimalkan ikhtiar. Nah, tolabul ilmu dan belajar ilmunya ini adalah dalam rangka memaksimalkan ikhtiar kita. Supaya ketika kita berproses tadi dari masa saat ini ke masa depan sesuai keinginan kita, kita tidak salah jalan. Ketika ada tekanan ya, kita nggak ambruk di tengah jalan, nggak balik lagi. Dapat ya gambaran? Seperti itu Kang Rizka. Siap, baik. Sepertinya kelihatannya masih ada ketakutan nih dalam diri nih. Soalnya masih, jujur saya, karena gambaran di luaran sana itu
banyak orang-orang yang ya ketika dia nggak bayar, didatengin debt collector dan sebagainya, itu kebayang ya tekanannya luar biasa. Dan bahkan ada juga yang sampai, mohon maaf ya, sampai dia pinjam ke rentenir, bahkan sampai mungkin ada yang sampai nekat gitu ya, nekat jual organ dan sebagainya. Saya memahami perasaan Kang Rizka ya. Ketika kita belum melangkahkan kaki, kita berproses, akhirnya kita terjebak dalam keyakinan palsu. Ada namanya little voice atau bisikan-bisikan setan. Ya, insecure, overthinking. Kalau begini nanti bagaimana? Ya, kalau begitu nanti bagaimana? Kalau dilelang, kalau saya ditagih, itu ya. Nah, wajar ya. Nah, tetapi percayalah ya Kang, ketika Kang Rizka sudah berilmu, udah tahu caranya, pikiran-pikiran tadi, bisikan-bisikan setan tadi, ya, dengan sendirinya akan terjawab. Dia akan memuai, akan menghilang. Apapun yang terjadi, kalau niat kita, komitmen kita 100% ingin lunas utang, kita akan maju terus. Bagaimana caranya? Sekarang gini, saya akan jawab dengan perbandingan ya. Saat ini keadaan sudah begini. Bagi yang masih lancar, pertanyaannya, nih, jangan percaya diri dulu nih ya. Yang masih betah nih, saya masih merasa mampu bayar. Saya masih lancar. Iya. Pertanyaan saya, bisa ngejamin nggak akan bertahan berapa lama ke depan? Wah, itu pertanyaan sulit itu. Karena memang yang namanya rezeki kita karena masalah utang ini bukan hanya masalah logika. Ini masalah keimanan. Yang jadi masalah adalah utang kita berbunga. Dan bunga itu adalah riba. Riba itu haram. Sesuatu yang haram dilakukan bertahun-tahun, berkah nggak? Tidak berkah. Nah itu. Ini konsekuensi keimanan. Bagi yang masih lancar ya, dan masih menganggap merasa mampu ya, dengan jumawa saya masih mampu bayar ya, saya merasa baik-baik saja. Pertanyaan saya, bisa jamin nggak berapa bulan ke depan, berapa tahun ke depan, akan terus mampu, akan terus bisa bertahan? Karena apa? Karena yang namanya utang ada sebuah kepastian. Sementara yang namanya penghasilan dan bisnis adalah ketidakpastian. Bisa jawab nggak? Ya betul. Yang namanya umur, yang namanya rezeki memang nggak ada kepastian. Cuman banyak orang yang memilih zona nyaman di saat itu. Baik. Nah, banyak di kalangan saya ya, di kalangan orang-orang orang-orang kaya, mereka lebih memilih nyaman. Zona nyaman, merasa masih mampu bayar, buat apa saya cari masalah dan sebagainya. Baik ya. Yang pertama, kan utang dan ajal kejar-kejaran. Kita nggak pernah tahu mana yang duluan. Apa yang akan terjadi kalau pada akhirnya ternyata ajal kita yang duluan? Lebih baik bersusah payah dulu sekarang atau bersusah payah di hari akhir nanti? Pastikan kita ingin selesai sekarang. Karena hari akhir nanti kan abadi, masalah itu nggak selesai. Lebih baik kita selesai sekarang, makanya ya lebih baik kita repot-repot sekarang daripada repot-repot nanti. Nah, kalau masalah susah payah, masalah zona nyaman ya, justru ikhtiar kita ini adalah untuk meraih si zona nyaman tadi. Ya, justru teman-teman di MMC ketika mereka berproses, mereka jauh lebih nyaman loh. Mereka nggak bayar bunga lagi, mereka nggak bayar cicilan lagi, mereka fokus ngumpulin uang, mereka fokus membangun bisnis, dan mereka bersiap-siap untuk melunasi sisa utang pokok mereka. Nah, daripada kemudian kita terjebak terus-menerus nih ya, setiap bulan dikejar-kejar cicilan, ditekan, ditagih, kemudian kita gali lubang tutup lubang, nyari utangan baru. Apakah itu yang dinyatakan nyaman? Kan enggak. Jadi zona nyaman yang mana yang dimaksud? Jadi, bentar Kang Rizka, yang namanya berutang nggak ada posisi nyaman. Saya tanya dalam hati nih, jujur ya, ketika Kang Rizka atau teman-teman pengusaha punya utang nih, ya, mau sebaik apapun bisnisnya, tetapi punya utang ya, jatuh tempo tiap bulan, jawab dari hati kecil, paling dalam ya dengan jujur, nyaman nggak punya utang? Memang betul nggak nyaman sebenarnya. Cuman itu tadi saya pengen terlihat orang tuh punya mobil mewah, bisnisnya lancar, itu kan yang saya pertahankan. Baik, ya kembali ya. Kejujurannya nggak nyaman. Kembali ke flexing ya. Betul. Sebagai makhluk sosial ya, saya memahami. Kita ingin dilihat
ya, baik ya, dilihat berada nanti oleh orang. Bangkrut, malu, Oke, kan? dikira bangkrut dan sebagainya. Nah, makanya saya sampaikan, Kang ya. MMC kita tidak hanya membahas mengenai utang. Oke. Kalau kita hanya bahas utang itu, aduh sayang banget. Sesuatu yang remeh-temeh. Utang mau dibahas bagaimanapun pasti selesai. Oke. Tetapi ada suatu hal yang jauh lebih besar dari utang, yaitu bagaimana bisnis Kang Rizka, bisnis teman-teman pengusaha di luar sana bisa bertumbuh tanpa ngandelin utang. Bagaimana keluarga, anak istri ya bisa hidup lebih harmonis, lebih bahagia tanpa harus dibayang-bayangi utang. Bagaimana nih ya para pengusaha ini mereka bisa jauh lebih tenang ya berkontribusi untuk agama, untuk tim ya, untuk negara tanpa harus dibayang-bayangi atau dihantui oleh hantu utang cicilan tiap bulan. Ya. Makanya ya dari setiap pembelajaran di MMC, kita tidak hanya membahas utang, Kang, tapi membahas potensi diri para pengusaha supaya mereka bisa bangkit. Ya, mohon maaf, gara-gara utang, para pengusaha mereka terpuruk, jatuh ke dasar paling bawah. Potensi mereka nggak bisa keluar, nggak bisa muncul. Sehingga apa? Sehingga mereka susah payah untuk bangkit. Padahal mereka adalah pengusaha. Padahal DNA mereka adalah DNA pengusaha. Dulu ya, mereka pernah mengalami masa-masa jaya. Mereka pernah berada di atas. Sekarang mereka ada di bawah. Artinya apa? Artinya mereka punya potensi. Potensi mereka adalah sebesar ketika mereka di atas itu. Yakin nggak dengan potensi diri mereka masing-masing? Pasti yakin. Ya itu makanya. Gimana caranya membangkitkan potensi mereka kembali? Nah, makanya pembelajarannya sangat lengkap. Nih, ya, saya bocorkan pembelajaran di lunas utang miliaran atau di MMC ya dan di Syariah Award yang pertama ya. Kalau membahas utang penyelesaiannya sudah jelas ya, pasti dibahas. Mau utang di bank, utang perorangan, utang supplier, leasing, lembaga keuangan ya, investor, pinjol, kartu kredit, semua dibahas satu-satu. Terperinci sangat jelas di PBTR, itu jelas ya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan selama ini mengganjal clear di situ ya mengenai utang. Yang kedua, pembelajaran kita tidak hanya berhenti di situ. Utang ini kan akan selesai kalau dibayar. Dibayar pakai apa? Pakai duit. Pakai uang. Uangnya dari mana? Ya, karena Anda adalah pengusaha ya, teman-teman di luar saya ini pengusaha, ya uang ya berarti kan dari bisnis. Betul. Yang jadi masalah adalah selama ini bisnisnya tidak bisa menghasilkan uang dengan maksimal. Karena apa? Karena si owner bisnisnya ya tidak fokus mikirin bisnis. Dia lebih fokus energinya habis mikirin utang. Itu yang jadi masalah. Nah makanya di pembelajaran itu kita akan kembalikan fokus mereka yang tadinya habis untuk mikirin utang, kembali lagi energinya dicurahkan untuk mikirin bisnis. Gimana caranya nih bisnisnya bisa bangkit, tidak lagi dibayang-bayangi oleh utang, tidak lagi ngandelin utang. Kemarin-kemarin mohon maaf ya, untuk nambah cabang disuntik oleh utang, untuk bayar gajian disuntik oleh utang. Akhirnya apa yang terjadi? Utangnya nambah terus ya. Sementara bisnisnya gitu-gitu aja. Coba bayangin kira-kira apa yang terjadi kalau bisnisnya gitu-gitu aja, yang dihasilkannya income-nya gitu-gitu aja, tapi utangnya nambah terus. Apa yang terjadi? Cash flow-nya berantakan. Cash in-nya jauh lebih kecil dibanding cash out. Terus nanti bayar cicilan dari mana? Dari utang lagi. Dari utang lagi. Kalau ngutang, kalau nggak ngutang dari mana? Modal. Cari pemodal. Modal diambil. Seperti itu. Lah itu. Ya. Modal bisnis diambilin demi untuk bayar cicilan. Yang terjadi kemudian kapasitas bisnis makin berkurang, makin mengecil, utangnya segitu-gitu aja numpuk. Kalau udah begitu mau bayar utang dari mana? Kebayang kan? Mengerikan kan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya bukan hanya bisnis saja yang dibahas, bukan hanya sekedar utang yang dibahas. Nih, utang punya tekanan. Ya, betul. Kembali lagi ke diri kita sebagai owner bisnis. Bagaimana sekuat apa fundamental kita ya untuk menghadapi tekanan-tekanan utang tadi.
Masalahnya adalah bagaimana para pengusaha bisa menyelesaikan utang lebih cepat kalau pikiran mereka saja terganggu gitu loh. Bayangin, kalau pikiran kita terganggu, gelisah, ya, galau, nggak tenang, bagaimana bisa menghasilkan keputusan yang baik? Bagaimana bisa berpikir jernih? Yang terjadi kemudian akan menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak baik. Nah, makanya di MMC secara pondasi fundamental kita juga akan dikuatkan. Ibarat bangunan. Ibarat bangunan nih Kang Rizka, saya analogikan ya. Katakanlah sebuah apartemen memiliki 50 lantai. Ya, bayangin 50 lantai. Dia punya pondasi. Pondasi tidak terlihat karena dia akan menancap ke dasar tanah, menghujam ke dasar tanah. Pertanyaan saya, bangunan apartemen 50 lantai, pondasinya tidak kuat. Pondasinya abal-abal. Apa yang akan terjadi? Runtuh. Akan ambruk. Goyang. Ketika ada angin, hujan, badai, gempa, apa yang terjadi? Goyang. Dengan mudahnya bangunan itu akan ambruk. Nah, begitu juga dengan para pengusaha yang terjebak utang, ingin lunas utang ya, ingin berproses, ingin membangun bisnis, tetapi pondasi fundamental nggak kuat. Yang terjadi di tengah jalan bisa ambruk. Baru ditekan, ya, ditelepon, ditagih, sudah, aduh, kok begini rasanya? Udah mengeluh. Mengajukan penghapusan bunga, ditolak, aduh kok nggak bisa, udah mengeluh. Karena apa? Ya pondasi fundamentalnya belum terbentuk, belum menghujam kuat. Nah, makanya di pembelajaran MMC ya, salah satunya pondasi fundamental teman-teman pengusaha akan diperkuat supaya bisa menghadapi tekanan si utang tadi. Makanya coba deh ngobrol ya dengan teman-teman di MMC yang sudah pernah belajar ya. Mereka ya menghadapi proses penyelesaian utang mereka dengan riang gembira, tanpa tekanan. Riang gembira, bayangin, ditekan bagaimanapun tetap riang gembira. Kebayang kan? Nah begitu.